Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita renungan dulu yang terambil dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kalau sudah dapat semua, biarlah kita terbuka. Kita doa mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dulu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkannya Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia. Dengan suatu pertanyaan, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak pada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Adik-adik, rekan-rekan teruna pernah gak sih ke gereja tapi lupa bawa persembahan? Pasti pernah. Adik-adik, jangan ngerasa malu. Jangan pas sudah nyampe gereja tiba-tiba, saya nggak bawa persembahan lagi, pulang aja lah. Jangan. Pas teruna, aduh malu, ntar diledekin sama teman-teman gara-gara nggak bawa persembahan. Jangan malu adik-adik. Jangan berkecil hati. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa rekan-rekan teruna melakukannya bukan karena sengaja. Dan tentunya ada keinginan untuk tidak melakukannya lagi. Ya kan adik-adik? Pasti dong. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik langsung, "Aduh, gue janji deh gue gak akan, minggu depan teruna pasti gue inget bawa persembahan." Adik-adik, pada pagi hari ini kita diajarkan oleh yang kita baca dari Markus 12 ini, pajak bagi orang Yahudi adalah hal yang wajib, baik kepada pemerintahan atau raja atau kaisar yang berkuasa maupun kepada tempat ibadah orang Yahudi. Bedanya, pajak yang diberikan kepada bait Allah itu setahun sekali. Adapun kegunaan membayar pajak itu adalah untuk membeli keperluan bait Allah, seperti jubah para imam, perkakas, ibadah, dan lain-lain. Berbeda dengan pajak untuk kaisar atau raja yang berkuasa pada saat itu. Biasanya para penguasa Roma memakai orang-orang Yahudi untuk mereka meminta kepada sesama bangsanya sendiri. Adik-adik, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus melarang atau mengajarkan orang yang tidak membayar pajak? Jawabannya tidak. Karena Yesus tahu konsekuensinya jika tidak membayar pajak. Pembayaran pajak Romawi adalah satu hal yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Orang-orang Farisi menolak pajak secara halus. Bisa kita lihat kan, pada bacaan kita pada pagi hari ini, mereka bertanya kepada Yesus. Dan apa kata Yesus? Bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu. Nah, sobat taruna, jika
kita dipercayakan orang tua untuk mengelola uang saku sendiri, kaulah itu dengan baik. Jika di situ ada bagian untuk uang persembahan kepada Tuhan, jika di situ ada uang yang untuk menabung untuk keperluan adik-adik untuk kedepannya, itu adik-adik harus pergunakan sesuai peruntukannya. Udah dibagi-bagi. Misalnya orang tua ngasih nih untuk seminggu ke depan, ini uang persembahan, ini uang jajan, ini buat nabung. Nah, adik-adik di situ bisa mengaturnya sendiri dengan baik, dengan bijak. Karena bacaan ini pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk hal itu. Pergunakanlah sesuatunya untuk peruntukan kita sendiri. Dengan demikian kita diajak untuk belajar berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan dan orang tua kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah membaca dan merenungkannya Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami Tuhan. Ketuk pintu hati kami, pakai pikiran kami untuk selalu kami agar bisa kami menerapkan kehidupan kami dengan baik, terutama mengelola keuangan kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang sudah diberikan oleh Engkau lewat orang tua kami dan orang tua kami memberikannya kepada kami bisa pergunakannya dengan baik Tuhan. Tuhan, pakailah hari ini dengan baik, biarlah hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin Tuhan Yesus. Ampuni akan kesalahan dosa kami Tuhan, biarlah kehidupan ini kami jalani dengan baik, dengan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.